Halo rekan-rekan mahasiswa, kita bertemu kembali di dalam video pembelajaran kita. Nah, rekan-rekan, pada video kali ini topik yang akan kita bahas masih terkait dengan tulis-menulis, yaitu tentang identifikasi masalah dalam menulis. Nah, rekan-rekan, kalau melihat topik ini, sepertinya asumsi saya cukup banyak mahasiswa yang mengabaikan karena punya pemikiran untuk apa perlu mengidentifikasi masalah dalam menulis. Kan kita biasanya bisa langsung saja menulis. Nah, pemikiran seperti ini sangat keliru rekan-rekan, karena justru ketika rekan-rekan nanti sudah memiliki identifikasi yang tepat pada permasalahan dalam menulis, maka sewaktu proses menulis itu berlangsung, rekan-rekan bisa mengantisipasi bahkan memberikan solusi-solusi terhadap permasalahan-permasalahan yang nantinya muncul ketika proses tulisan itu berlangsung. Nah, disinilah nanti perlunya proses ini. Nah, oleh karena itu rekan-rekan, topik kali ini perlu Anda simak dengan baik, dengan saksama, dan jika nanti ada pertanyaan, kita boleh berdiskusi dengan baik sehingga Anda mendapatkan makna yang jelas mengapa kita perlu membicarakan topik kita kali ini. Nah, coba kita pahami terlebih dahulu rekan-rekan, apa sebenarnya konsep atau pengertian dari identifikasi masalah dalam menulis. Nah, bagi saya sendiri, rekan-rekan, sesungguhnya identifikasi masalah-masalah yang nantinya dalam menulis ini bisa kita katakan sebagai bentuk upaya atau sebagai langkah untuk menemukan kendala-kendala yang berpotensi menghambat proses penulisan kita. Nah, artinya apa rekan-rekan? Karena kita tahu seperti pada video-video sebelumnya saya sudah banyak menjelaskan kepada Anda bahwa menulis itu tidak mudah. Menulis itu melalui proses-proses yang sangat kompleks. Itulah sebabnya menulis itu memerlukan perencanaan, memerlukan kematangan berpikir, memerlukan waktu yang cukup, memerlukan referensi yang baik, sehingga sangat terbuka lebar, sangat berpotensi bila sewaktu kita dalam menulis terjadinya kendala-kendala seperti itu. Nah, oleh karena itulah sebelum kendala itu atau bahkan di saat kendala itu kita hadapi, maka rekan-rekan mahasiswa perlu mengidentifikasinya sehingga nantinya bisa Anda melakukan antisipasi-antisipasi yang tepat atau solusi-solusi yang tepat terhadap permasalahan itu. Nah, dengan demikian rekan-rekan, tujuannya sangat jelas bahwa ketika Anda sudah mampu mengidentifikasi masalah-masalah menulis, ya khususnya ini bahwa kita selama ini mungkin punya kesulitan tertentu dalam menulis, kita tahu kesulitan itu apa, lalu kita akan memikirkan nanti solusinya. Jadi sesegera mungkin rekan-rekan mahasiswa nanti menemukan ya solusi atau formula yang tepat untuk memperlancar, untuk menciptakan dan bahkan boleh kita katakan menyelesaikan proses tulisan kita itu sampai nantinya tulisan Anda diterbitkan atau dipublikasi. Nah, disinilah manfaat yang bisa nanti Anda rasakan sekaligus tujuan yang nanti kita harapkan terdapat atau terjadi, bagaimana identifikasi masalah-masalah menulis itu perlu kita pahami sejak dini. Nah, rekan-rekan, kalau mau kita spesifikasi lagi tujuan identifikasi itu sebenarnya lebih khusus ya. Kita bisa mengatakan bahwa ketika Anda sudah mengetahui permasalahan-permasalahan itu, sudah mengenali, mengidentifikasi, maka tujuannya itu bisa berhasil dalam pengertian yang pertama adalah Anda bisa memastikan bahwa
tema yang sedang diproses atau tema yang sedang digeluti untuk ditulis dalam karya Anda bisa tetap terarah. Nah, kalau sudah kita mampu mengidentifikasi, karena kadang-kadang permasalahan menulis itu juga seperti yang sudah saya jelaskan dalam video-video sebelumnya, biasanya persoalan tema atau konten itu sangat-sangat lumrah terjadi di setiap penulis, terutama ya penulis pemula. Maka kalau Anda sudah mengenali diri Anda bahwa Anda ternyata sulit menemukan tema, mengelaborasi tema, maka Anda perlu memikirkan untuk mencari, karena Anda sudah berhasil mengidentifikasi bahwa Anda kesulitan untuk menemukan tema-tema yang tepat. Nah, inilah yang pertama, kalau Anda berhasil mengidentifikasi masalah itu, maka rekan-rekan bisa didapatkan tujuannya bahwa Anda bisa tetap mengarahkan tema yang tepat yang diharapkan dalam penulisan. Lalu yang kedua tujuannya adalah tentunya kalau Anda sudah melakukan identifikasi masalah-masalah dalam tulisan Anda, maka nantinya membuka perspektif atau ruang-ruang yang baru dalam berpikir kita. Kita bisa melihat ternyata topik-topik tertentu masih bisa digali dari perspektif yang lain, yang mungkin awalnya kita berpikir bahwa topik ini harus dipandang satu titik ini, ternyata kalau dilihat dari sisi pandangan yang lain, misalnya seperti itu, ternyata masih bisa digali lagi. Nah, disinilah memberi keluasan berpikir. Ketika kita menulis, tidak boleh hanya melihat satu tema itu satu aspek saja. Anda bisa menggalinya terus. Nah, ini tujuannya mengidentifikasi masalah tulisan itu. Lalu yang berikutnya, tujuan yang nanti diperoleh ketika Anda melakukan identifikasi masalah tulisan itu juga menyediakan penambahan waktu untuk Anda, bahwa ketika kita menulis akan berusaha terus mencari kajian-kajian literatur yang terbaru, kajian-kajian literasi yang baik, yang memadai, yang cukup, dan memang tentu yang valid ya ketika nanti kita ingin melakukan sitasi atau kutipan-kutipan di dalam tulisan kita. Nah, oleh karena itu, tujuan ini bisa nanti Anda peroleh kalau memang kita sudah melakukan identifikasi masalah tulisan itu. Nah, yang terakhir menurut hemat saya rekan-rekan mahasiswa, ketika Anda melakukan identifikasi dalam tulisan, itu secara langsung memang memberikan semacam keyakinan tersendiri untuk Anda bahwa ternyata tema-tema apapun yang rumit yang mungkin kita hadapi dalam menulis bisa kita uraikan dengan baik karena motivasinya sudah bagus, keyakinan Anda sudah tercipta, sudah terbentuk, maka sesulit apapun tema yang bahkan mungkin persyaratan-persyaratan dalam menulis itu membuat kita kadang-kadang menyerah, itu dengan sendirinya semangat lagi karena Anda sudah yakin begitu ya, karena kita udah tahu oh nanti kendalanya saya seperti ini, saya harus antisipasi dengan cara seperti ini. Nah, gitu. Nah, ini beberapa tujuan, nanti mungkin Anda bisa berbagi pendapat pada saya setelah Anda melakukan identifikasi masalah tulisan, Anda bisa membagikan apa tujuan yang kamu peroleh dari tindakan atau upaya seperti ini. Nah, rekan-rekan, kalau kita rujuk kembali ya bahwa ketika nanti Anda melakukan identifikasi tulisan, setidak-tidaknya yang kita identifikasi ada 7 poin ya menurut hemat saya. Nah, 7 poin ini menurut saya berdasarkan pengalaman saya tentunya, dan mungkin ya menurut ahli-ahli lain berbeda lagi karena itu tergantung nanti konsentrasinya pada poin yang mana. Nah, tetapi menurut saya 7 poin ini setidak-tidaknya akan membantu Anda nanti mengurai permasalahan-permasalahan dalam menulis. Apa 7 poin itu? Yang pertama adalah konten tulisan, itu tentang tema ya. Lalu yang kedua penguasaan bahasa, ini persoalan bagaimana gramatika tulis menulis. Teknis tulisan ya, seperti yang kita tahu bahwa beberapa tulisan itu memiliki aturan tersendiri bagaimana teknisnya, persyaratannya. Lalu genre tulisan, kita tahu juga ya, konten yang kita buat itu nanti dalam bentuk atau model apa ya genrenya.
Lalu yang kelima, cara sitasinya, ya, sitasi atau kutipan. Yang keenam, strategi dan metode tulisan apa yang nanti kita gunakan supaya tulisan kita itu berlangsung dengan baik. Dan yang terakhir, kita perlu juga identifikasi bagaimana evaluasi, revisi, dan publikasi dalam tulisan kita. Sehingga nanti kalau kita misalnya mendapat evaluasi, kita bisa memberikan atau mencari jawaban-jawaban yang tepat. Nah, 7 poin ini akan kita bahas satu persatu, kiranya nanti Anda bisa menangkap esensi dari identifikasi masalah dari 7 poin ini. Nah, yang pertama rekan-rekan dari sisi konten tulisan. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan dan bahkan dalam video-video sebelumnya, masalah konten tulisan, masalah tema tulisan, ini menjadi permasalahan utama juga bagi calon-calon penulis, ya. Dan bahkan penulis-penulis yang juga sudah terbiasa, biasanya juga bergumul, ya. Masalahnya adalah apa ya temanya. Nah, konten tulisan itu tentu nanti akan berhubungan, ya, selain tema tentunya, maka berhubungan juga nanti bagaimana yang mengawali tulisan kita. Nah, di video-video sebelumnya, ya, jika Anda sudah menonton videonya dan bahkan jika Anda belum nonton, nanti silakan nonton lagi. Saya sudah menjelaskan sebenarnya bahwa persoalan tema yang diangkat dan membangun atau mengawali kalimat-kalimat dengan nuansa-nuansa kalimat pilihan yang pernah saya sampaikan, itu bisa membantu nanti konten tulisan kita itu bisa tercipta dengan baik. Nah, oleh karena itu rekan-rekan, silakan terus berlatih dan temukan formula-formula yang tepat seperti apa nanti bisa menjadi jalan keluarnya, ya, kalau memang nanti masalah tulisan Anda itu ternyata ada di konten. Coba praktikan, pilih nuansa-nuansa kalimat yang mampu merangsang, ya, pembaca Anda tertarik membaca tulisan Anda, tidak berhenti pada membaca di judul, tidak berhenti pada paragraf pertama, tetapi seberapa jumlah paragraf dalam tulisanmu mereka selesaikan dengan baik. Nah, yang kedua, rekan-rekan, yang tak kalah penting adalah identifikasi tentang penguasaan bahasa. Nah, rekan-rekan, seperti yang pernah juga saya sampaikan dalam video sebelumnya, satu keterampilan penting bagi seorang penulis adalah penguasaan bahasa. Karena apa? Tulisan Anda dibuatkan dalam lambang-lambang tulisan yang nantinya para pembaca Anda itu memahami pemikiran Anda berdasarkan tulisan lambang-lambang bahasa yang Anda lakukan. Maka sangat perlu Anda melakukan identifikasi diri, apakah benar ketika saya akan menulis penguasaan bahasa saya terhadap bahasa tertentu, ya, termasuk misalnya kalau mata kuliah kita bahasa Indonesia, maka penguasaan lambang-lambang bahasa Indonesia, ketentuan berbahasa Indonesia, termasuk nanti puncaknya adalah EYD misalnya, maka rekan-rekan sudah harus bisa. Jangan sampai ini juga masih salah, karena sangat fatal konsekuensinya bahwa tulisan kita nanti bisa diterima. Oleh karena itulah mengapa saya selalu mengatakan bahwa seorang penulis itu harus mutlak, ya, mengetahui, menguasai suatu bahasa. Nah, ini sebagai bentuk penekanannya, yang sebenarnya memang dalam video kali ini fokus saya menyampaikan ini adalah pada persoalan penguasaan bahasa, ya, selain konten. Nah, Noam Chomsky itu pernah membedakan sebenarnya permasalahan kebahasaan, ya, bagaimana seseorang itu memiliki kompetensi berbahasa dan performansi berbahasa. Nah, biasanya kompetensi berbahasa itu akan berhubungan nanti tentang kesalahan-kesalahan berbahasa yang dilakukan seseorang dalam menulis. Nah, sementara kalau performansi itu biasanya memang terjadi kekeliruan-kekeliruan berbahasa. Nah, mungkin kita akan bertanya, lah apa bedanya dikatakan kesalahan berbahasa dengan kekeliruan berbahasa? Nah, sebenarnya dua konsep yang disampaikan Noam Chomsky ini memiliki areanya masing-masing. Walaupun sebenarnya saya katakan bahwa kedua kompetensi ini harus saling mengikat, harus saling memenuhi, harus saling menolong begitu, ya, tidak bisa dipisahkan, karena sebuah tulisan yang baik, yang layak dipublikasi, yang bagus dibaca orang, tentu antara kompetensi dan performansi itu harus betul-betul sudah matang, sudah bagus. Jangan sampai nanti misalnya kompetensinya bagus tapi performasinya tidak bagus. Jadi dua-duanya harus saling melengkapi.
Nah, ini saya coba sampaikan pada Anda supaya punya pemahaman, gambaran gitu ya, bagaimana sebenarnya persoalan kebahasaan itu yang dikatakan oleh Noam Chomsky. Saya mencoba mengutip pendapat Tarigan ya pada tahun 1977. Di sini diberikan semacam tabel penjelasan gitu ya, apa yang dimaksud dengan kesalahan berbahasa dan apa yang dimaksud kekeliruan berbahasa. Jadi konsep kompetensi dan performansi ini bisa kita lihat sebenarnya dari dua pengkategorian ini. Nah, kategori yang pertama, kalau masalah kompetensi, ya tentu nanti kategori yang terlihat adalah sumber persoalan. Nah, sumber persoalannya itu kompetensi kalau dia kesalahan ya. Jadi masalahnya itu terkait dengan kompetensi. Kalau kekeliruan tentu adalah itu kategorinya itu sumber permasalahan dan performansinya. Nah, kompetensi itu bisa dikatakan pengetahuannya, sementara performansi adalah tindakannya gitu ya, performnya, perlakuannya, kelakuan dia waktu menulis misalnya, kemampuan dia menulis. Nah, kompetensinya itu konsepnya, dia paham gitu ya tentang esensi bahasa atau ketentuan-ketentuan dalam suatu bahasa. Nah, kalau dari sisi kategori sifat dan karakteristik, nah rekan-rekan ini yang perlu diingat. Kesalahan berbahasa itu karena dia tadi adalah bagian dari kompetensi, ini biasanya sistematis ya. Nah, ini urusannya sistematis. Nah, sehingga karena sistematis itu memang nanti perlu pelan-pelan untuk menyelesaikan membantunya supaya nanti terurai. Nah, kekeliruan berbahasa itu tidak sistematis ya. Jadi kesalahan-kesalahannya itu nanti terlihat memang sangat sistematis karena ya secara kompetensi ya tidak memiliki kompetensi kebahasaan, misalnya dia tidak tahu tentang bahasa Indonesia, penggunaan segala macam. Nah, sementara kekeliruannya paling hanya sesekali. Nah, itulah mengapa nanti di kategori durasi ya, kesalahan berbahasa itu biasanya memang cenderung lama. Ya, durasinya bagi orang-orang yang tidak menguasai sebuah bahasa itu kesalahan-kesalahan terjadi itu cenderung lama. Sementara kalau keliru, yang namanya keliru itu kan bisa cepat, bisa berubah, ya temporer lah. Artinya dengan waktu singkat bisa langsung nanti dilakukan perubahan-perubahan yang lebih tepat. Nah, dari sisi kategori sistem linguistik, nah ini yang tadi saya katakan, kesalahan berbahasa itu memang penguasaan dari sistem linguistiknya belum. Ya. Sementara kalau keliru, masih keliru ya, dia sudah kuasai, tapi mungkin hanya lupa, tidak disengaja begitu ya. Nah, itulah mengapa nanti pendapat dari Tarigan itu kalau bentuk permasalahannya dari kesalahan berbahasa itu biasanya itu lebih tepat ya, yang cenderungnya itu terjadi pada penerapan kaidah-kaidah. Nah, sistem-sistem gramatika sebuah bahasa. Sementara kekeliruan itu hanya berupa pelafalan, urutan kata, mungkin typo begitu ya, sederhananya seperti itu. Tapi kalau kesalahan dalam penerapan kaidah itu kan sudah fatal ya, termasuk kalau kita dalam sistem bahasa Indonesia, itu kan kaidah kita sudah jelas ya. Kalau masih salah berarti ini kompetensinya tidak ada, tidak memiliki kompetensinya. Nah, solusinya seperti apa gitu ya dari kategori solusi. Nah, kesalahan berbahasa itu biasanya yang harus diubah atau diberi perlakuan supaya nanti itu bisa pelan-pelan tidak salah lagi. Memang seseorang itu harus mengetahui sistem suatu bahasa, itu mutlak ya. Karena dia kalau tidak belajar kompetensinya, tidak banyak membaca, tidak paham tentang suatu bahasa, saya khawatirnya nanti konsepnya tidak punya karena dasarnya ya kesalahan berbahasa itu sebenarnya konsepnya kesalahannya itu karena tidak punya kompetensi, tidak punya dasar, tidak punya pengetahuan. Sementara kalau kekeliruan dia punya pengetahuan, tapi mungkin karena tidak berlatih ya. Jadi kadang-kadang digunakan, kadang-kadang serius gitu ya. Nah, itulah mengapa nanti solusinya ya terus berlatih. Jadi faktor performasi itu faktor kebiasaan. Sementara nanti dalam kesalahan berbahasa itulah faktor sistem, yaitu pengetahuan yang nanti terus kita gali, belajar terus supaya nanti tahu dulu sistem sebuah bahasa itu seperti apa. Nah, berikutnya rekan-rekan, poin yang ketiga yaitu teknis tulisan. Nah, masalah teknis tulisan saya kira tidak terlalu rumit dipahami ya, karena biasanya kalau kita ingin menulis dalam bentuk-bentuk apapun itu, biasanya teknisnya itu sudah disertai dari bagian instruksinya, ya. Jadi teknis tulisan itu biasanya sudah ditentukan ya persyaratan-persyaratan seperti apa. Oleh karena itu
kita harus ya mematuhi ya formatnya, template-nya. Jadi identifikasi seperti ini perlu teman-teman ya. Kalau misalnya Anda nanti ikut lomba penulisan karya tulis ilmiah, esai dan lain-lain, biasanya kan ada aturan dari kepanitiaan. Maka rekan-rekan nanti supaya Anda poinnya mungkin tetap penuh, tidak dikurangi, karena sebenarnya kan masalah sepele ya, masalah teknis gitu ya. Kalau teknis saja kita salah, ini kan sangat merugikan kita. Nah, oleh karena itu nanti identifikasi ini perlu. Jangan sampai kalau Anda ikut lomba, tapi karena teknisnya tidak paham, kita asal tulis, asal kirim, ya otomatis kita bisa kalah misalnya. Nah, oleh karena itu nanti di setiap teknis tulisan itu juga mengikuti genre-genre tulisan itu seperti apa, karena memiliki pakem-pakemnya. Nah, disinilah kita perlu belajar mengidentifikasi sebenarnya teknis tulisan ini seperti apa. Apakah ini nanti cukup menggagalkan tulisan saya, atau nanti tulisan saya ini menjadi tidak berbobot, kurang nilainya, dan lain-lainnya. Nah, berikutnya rekan-rekan, poin yang keempat adalah pengenalan genre tulisan. Nah, sejalan dengan poin yang ketiga, saya kira rekan-rekan juga harus mengidentifikasi. Kalau ingin menulis, coba identifikasi dulu bagaimana genre tulisannya. Jangan-jangan nanti kita misalnya ingin ikut lomba, tapi genrenya tidak tahu, ya. Jadi Anda harus mengenal pakemnya dulu. Bagaimana pakem esai, bentuknya seperti apa, ya, urutannya seperti apa. Pun demikian nanti jurnal itu seperti apa, buku itu seperti apa, mungkin nanti tebal halamannya berapa bab misalnya, teks sastra dan lain-lain. Nah, ini juga perlu Anda identifikasi, jangan sampai ketika Anda menulis bingung ya, saya mau tulis genre apa. Jadi masalah kita berputarnya di genre tulisan. Padahal kalau Anda sudah menguasai, sudah ada identifikasi terlebih dahulu, kita kan tidak berputar lagi pada persoalan pengenalan genre tulisan. Kita justru langsung menulis saja begitu ya, tidak perlu mempersoalkan lagi genre jurnal itu seperti apa ya, template-nya bagaimana ya, esai seperti apa strukturnya, buku itu harus berapa bab misalnya, teks sastra itu sastra yang mana yang harus dikaji, apakah sastra temporer, kontemporer, atau sastra-sastra modern, atau sastra-sastra klasik misalnya. Nah, ini sudah harus kita identifikasi, karena ini jangan sampai menghambat tulisan Anda. Nah, yang kelima rekan-rekan yang perlu juga kita identifikasi pada poin ini adalah tentang kutipan dan sitasi. Nah, rekan-rekan, untuk poin yang kelima, nanti untuk video berikutnya atau topik berikutnya, saya sudah persiapkan untuk Anda, silakan nanti ditonton bagaimana melakukan sitasi dan kutipan-kutipan yang benar. Tapi intinya adalah begini, ketika kita melakukan identifikasi dalam tulisan kita terkait dengan kutipan, itu berarti rekan-rekan nanti sudah memahami betul bagaimana cara-cara mengutip yang harus dikuasai. Karena di setiap jenis tulisan dan genrenya dan pengelola jurnal biasanya memiliki ya style sendiri, sitasi sendiri, cara mengutip sendiri. Nah, inilah mengapa perlu nanti rekan-rekan pahami ya, seperti apa pentingnya sitasi itu ya, mengutip yang benar itu seperti apa, melakukan parafrasa itu seperti apa, kutipan langsung itu seperti apa. Karena kalau nanti Anda di sini salah, jangan-jangan nanti ini justru yang menghambat tulisan Anda. Nah, inilah nanti mengapa kutipan itu sangat penting kita kuasai, melakukan sitasi yang benar, karena juga mampu mengurangi nanti tingkat similaritas atau tingkat kesamaan tulisan kita dari tulisan-tulisan yang pernah terbit. Nah, silakan ya rekan-rekan menonton video di topik pembelajaran berikutnya tentang kutipan dan sitasi dan membuat parafrase yang baik, sehingga nanti ini menjadi salah satu solusi kalau misalnya kendalanya itu adalah masalah kutipan. Nah, yang keenam rekan-rekan, strategi penulisan. Nah, strategi penulisan ini juga perlu Anda identifikasi sebelum proses menulis ya. Nah, dalam video berikutnya juga saya sudah menyediakan, silakan Anda tonton nantinya, karena ternyata menulis itu memiliki strategi rekan-rekan. Menulis itu tidak mudah, tapi bisa kita pelajari, kita bisa latih melalui strategi-strategi penulisan yang tepat. Nah, strategi mana nanti yang cocok dengan tipe Anda, gaya Anda menulis ya silakan dipilih. Tapi nanti saya akan menyediakan salah satu strategi penulisan. Nah, Anda bisa mencari
strategi-strategi penulisan yang menurut Anda tepat atau cocok Anda gunakan. Intinya nanti dalam identifikasi permasalahan menulis di dalam konteksnya pun yang keenam strategi penulisan, maka semakin nanti teman-teman memiliki banyak referensi ya strategi penulisan, ini juga sebaik mungkin membantu kendala-kendala tadi. Jadi kalau rekan-rekan memiliki banyak strategi menulis, ini perlu dibagikan ya pada orang lain juga, terutama pada diri Anda sendiri, karena ini mampu memperlancar penulisan Anda. Karena banyak juga orang terhambat karena strategi nulisnya tidak tepat, begitu ya, sehingga bingung. Saya udah punya tema, udah punya ide, tapi bagaimana strategi saya menyelesaikan tulisan ini? Nah, coba Anda gunakan strategi penulisan yang menurut Anda tepat. Nah, dengan demikian ya, ketepatan metode itu nanti bisa membantu kelancaran penulisan Anda. Kita tidak terhalang lagi dengan waktu. Kalau misalnya pemberian tenggat waktunya itu sangat cepat, dengan strategi tertentu kita bisa cepat menyelesaikan tulisan. Nah, ini mengapa kita penting melakukan identifikasi tulisan. Nah, rekan-rekan, yang terakhir ya, yaitu identifikasi tentang evaluasi tulisan, revisi, dan publikasi. Nah, seringkali begini, rekan-rekan, pada saat proses tulisan kita ini sudah selesai, draftnya sudah ada, sudah selesai begitu ya. Tapi kan tentu itu belum final, karena masih draft. Kita mau mempublikasikan tulisan kita, maka perlu ada identifikasi, apa kendalanya, apa masalahnya, mengapa tulisan saya, draft saya ini sudah selesai, tapi kok belum terbit-terbit gitu ya. Tapi belum diterima oleh penerbit misalnya, belum dipublikasi. Maka perlu kita lihat dulu, kita evaluasi dulu, kita identifikasi. Dari sisi evaluasi, yuk kita lihat dulu. Jangan-jangan tulisan saya ini belum saya revisi. Ya, biasanya revisi itu bisa melakukan diri sendiri atau orang-orang lain. Biasanya Anda bisa minta tolong pada orang-orang tertentu yang lebih paham tentang tema itu atau lebih jago menulisnya. Nah, lakukan cross check itu teman-teman. Lakukan cross check itu, mana ada nggak kesalahan-kesalahan minor sehingga nanti kita lakukan yuk revisi minor. Kalau memang banyak ya revisi mayor, ubah semuanya, tidak apa-apa. Sampai tulisan kita itu betul-betul layak dibaca dan dipublikasi. Nah, identifikasi semacam ini penting karena biasanya secara subjektif setiap tulisan yang kita hasilkan ya, karena subjektivitas kita masing-masing, kita akan merasa tidak ada yang salah dalam tulisan saya, selalu benar, sudah bagus. Tapi ketika ada orang lain membaca, wah ternyata kelihatan keburukan-keburukan tulisan kita, ternyata banyak yang salah. Nah, oleh karena itu rekan-rekan, jangan sungkan meminta pendapat ahli. Jangan sungkan berdiskusi pada orang yang lebih tahu, lebih pintar dari kita menulis. Kita tidak perlu malu, karena dengan tanggapan-tanggapan kritisi dari orang lain, tulisan kita itu akan semakin matang dan layak ya, dan layak untuk dipublikasi. Lalu kemudian nanti kita tentu dalam identifikasi tulisan kita itu perlu juga di cross check mana wadah-wadah publikasi yang tepat, yang berintegritas tinggi seperti yang pernah saya sampaikan. Ada banyak jurnal-jurnal predator, ada banyak tempat-tempat penerbitan yang hoax, ada banyak penerbit itu hanya mungkin tujuannya itu supaya dapat untung dan untung. Maka rekan-rekan harus hati-hati memilih tempat publikasi. Pilihlah publikasi yang kredibel, yang terpercaya. Kalau di Indonesia ukurannya mungkin Sinta ya. Kalau mungkin nanti di luar negeri Anda pernah mendengar publikasi mungkin dalam levelnya tingkat Scopus. Nah, itu coba di cross check. Semua data-data itu ada di Kementerian Komunistik. Silakan lakukan identifikasi itu. Jangan sampai tulisan atau draft kita sudah selesai tapi belum juga dipublikasi. Oke, baik rekan-rekan, kita sudah sampai pada penghujung video pembelajaran kita. Rekan-rekan, semoga identifikasi yang sudah kita lakukan terhadap permasalahan-permasalahan tulisan kita, Anda mendapatkan pemahaman baru dan menyadari ternyata identifikasi masalah-masalah tulisan itu penting kita pahami, sehingga nanti teman-teman punya semacam pemikiran bahwa kalaupun ada masalah-masalah dalam menulis, saya tetap bisa menyelesaikannya, saya tetap melanjutkan tulisan saya sampai selesai sesuai dengan genre, tema yang diharapkan, dan teknis yang lain-lain.
Nah, terima kasih rekan-rekan sudah menyimak video ini. Kalau nanti ada pertanyaan, mari kita berdiskusi. Terima kasih untuk Anda dan jangan lupa untuk menonton video-video setelah ini karena video ini masih berlanjut dari apa yang tadi saya jelaskan. Tuhan memberkati Anda.